Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Asmul Fauzia, NIM H0711810919. Demi memenuhi tugas UTS kriptografi, saya akan menjelaskan apa itu kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Yang pertama yaitu pengantar kriptografi. Kita akan membahas definisi kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu atau seni mengamankan pesan dan dilakukan oleh kriptografer. Kriptanalisis adalah suatu ilmu dan seni membuka atau breaking ciphertext, dan orang yang melakukannya disebut kriptanalis. Di sini dapat kita lihat pada gambar proses enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses menyamarkan pesan asli atau plain text dengan algoritma kriptografi. Hasil dari enkripsi dinamakan ciphertext. Kemudian deskripsi. Deskripsi adalah proses pengembalian pesan yang telah dienkripsi atau ciphertext menjadi pesan asli atau plain text. Seperti gambar 1, yaitu proses enkripsi dan deskripsi. Kemudian kita akan membahas private key setting dan public key setting. Public key dan private key merupakan pasangan kunci untuk proses enkripsi dan deskripsi. Keduanya selalu berpasangan. Jika data dienkrip dengan private key, maka mendekripnya menggunakan public key. Sesuai namanya, private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya, sedangkan public key tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Kemudian kita akan membahas yaitu kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Metode menyembunyikan pesannya adalah dengan teknik substitusi atau transposisi atau keduanya. Teknik substitusi adalah menggantikan karakter dalam plain text menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Sedangkan transposisi adalah teknik mengubah plain text menjadi ciphertext dengan cara permutasi karakter. Matematika untuk kriptografi. Yang pertama itu himpunan. Kita harus mengetahui apa itu fungsi. Fungsi yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada gambar A disebut domain atau daerah asal dari F, dan B disebut kodomain atau daerah kawan dari F. Kemudian fungsi 1 ke 1 atau one to one. Dapat kita lihat pada gambar, fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Kemudian yang kedua, fungsi pada onto. Dapat kita lihat pada gambar, fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan pada onto, pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi berkoresponden 1 ke 1. Dapat kita lihat pada gambar, fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika merupakan fungsi 1 ke 1 sekaligus fungsi pada. Kemudian inverse. Fungsi inversi atau inverse atau balikan adalah fungsi yang memetakan kembali B ke A. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat min 1.
Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka inverse B sama dengan A. Jika FA sama dengan B, hanya fungsi 1:1 yang memiliki inverse atau dapat dibalikkan. Kemudian fungsi satu arah. Fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan fungsi satu arah jika fx mudah untuk dihitung semua x elemen A, tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi menemukan inversinya, yaitu menemukan x sedemikian sehingga fx sama dengan y untuk semua y elemen Rf. Kemudian kita akan memasuki pembahasan kedua, yaitu teori bilangan. Teori bilangan atau number theory adalah teori yang mendasar dalam memahami algoritma kriptografi. Bilangan yang dimaksudkan adalah bilangan bulat atau integer. Kemudian sifat pembagian bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B, atau A membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Notasinya yaitu A habis membagi B jika B sama dengan A dikali C elemen Z, dan A tidak sama dengan 0, atau Z himpunan bilangan bulat. Z itu dilambangkan sebagai himpunan bilangan bulat. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga dengan B kelipatan dari A. Kemudian teorema Euclidean. Misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat unik atau Q, yaitu quotient, dan R yaitu remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil N. Contoh. Yang pertama, kita akan mencari FPB dari 5252 dan 124 menggunakan algoritma Euclid. Yang pertama yaitu 124 sama dengan 2 dikali 52 ditambah 20. Kemudian pembagi bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat yang tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Kemudian aritmetika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0. Operasi A modulo M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A modulo M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ ditambah R dengan 0 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil M. Bilangan M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0,1,2 sampai M dikurang 1. Kemudian bilangan prima. Bilangan positif P atau P lebih besar dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Kemudian entropi. Entropi adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan dengan menggunakan satuan bit. Dapat kita lihat pada rumus. X adalah pesan, N adalah jumlah simbol berbeda dalam pesan, PI adalah peluang kemunculan simbol KI. Entropi berguna untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan
elemen dari pesan. Kemudian kita masuk pembahasan struktur aljabar. Yang pertama, grup. Ada beberapa sifat grup, yaitu tertutup untuk A dan B dalam G, A kali B juga ada dalam G. Kemudian asosiatif, yaitu A kali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung dikali C untuk semua ABC elemen G. Kemudian elemen identitas, yaitu terdapat E sedemikian sehingga 1 dikali E sama dengan E dikali 1 sama dengan E, di mana E adalah elemen G. Kemudian elemen inverse, untuk semua A di G terdapat A aksen elemen G, sedemikian sehingga A dikali A aksen sama dengan A aksen dikali A sama dengan E. Kemudian gelanggang atau ring. Yang pertama yaitu R terhadap penjumlahan adalah grup abelian dengan elemen identitas 0. Operasi perkalian bersifat asosiatif, yaitu A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C untuk semua ABC elemen R. Terdapat elemen identitas perkalian sedemikian sehingga 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A, di mana A elemen R. Kemudian operasi X bersifat distributif terhadap penjumlahan. Gelanggang Zn merupakan gelanggang yang sering digunakan dalam kriptografi klasik maupun modern. Gelanggang Zn sama dengan himpunan 0, 1, 2 sampai n dikurang 1. Kemudian operasi penjumlahan dan perkalian, di mana A dan B elemen Zn berlaku A ditambah B sama dengan A ditambah B modulo N. A dikali B sama dengan A dikali B modulo N. Kemudian lapangan atau field. Jika F terhadap penjumlahan dan perkalian merupakan gelanggang dan seluruh elemen non-zero dari F perkalian membentuk grup. F himpunan 0 terhadap perkalian merupakan grup Abel. Lapangan yang digunakan dalam kriptografi adalah lapangan berhingga atau finite field. Lapangan berhingga biasa ditulis sebagai GF P pangkat R dengan P adalah bilangan prima. GF merupakan singkatan dari Galois field. Lapangan berhingga GF P sama dengan ZP sama dengan 0 himpunan 0, 1, 2 hingga P dikurang 1. Kemudian lapangan berhingga GF 2 pangkat 2 sama dengan Z2 X per X pangkat 2 ditambah X tambah 1, di mana Z2X sama dengan himpunan A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 ditambah sampai A n X pangkat N, di mana AI adalah elemen Z2. Merupakan gelanggang polinomial dengan koefisien Z2 sama dengan 0,1. 0 dan 1. Z2X per X pangkat 2 ditambah X tambah 1 merupakan gelanggang polinomial Z2X dengan operasi modulo X pangkat 2 ditambah X tambah 1. Polinom X pangkat 2 ditambah X tambah 1, elemen Z2X merupakan polinom tak tereduksi atau tidak memiliki akar di Z2. Kemudian grup siklik. Grup G perkalian disebut grup siklik jika terdapat G kecil elemen G, di mana A elemen G. A sama dengan GR, di mana GR sama dengan G dikali sampai G operasi sebanyak R. Untuk suatu R elemen Z+, unsur G biasa disebut sebagai unsur pembangun atau generator. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.